Ya, Selamat silakan. pagi, Bu Ika. Selamat pagi Pak Like, silakan masuk. Oh, nggih. Bu Ika, maaf mengganggu, Bu Ika lagi sibuk enggak ini, Bu? Ah, mboten, kemarin kan jenengan sudah WA saya, katanya mau ada yang pengen dicurhatin. Monggo, Nggih. silakan Pinara, silakan duduk Pak Like. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, pripun? Eee, Gini Bu, ini sedikit sedikit sharing, Ya, terutama dalam pembelajaran saya, Bu. Ini kok iya, saya ada beberapa kendala. Ini pripun? kebetulan saya mengajar, lompat jauh, Bu. Lompat jauh itu beberapa kendala yang saya hadapi itu terutama pada anak perempuan, Bu. Oh, jadi Pak Like, mau ketemu saya hari ini untuk sharing tentang anak perempuan yang lompat jauhnya agak ogah-ogahan gitu nggih, Pak? Nggih, Bu. Jadi tujuan saya sharing tentang Bu Ika itu nggih, untuk itu lho, Bu, minimal untuk kita sharing nggih, gimana nanti agar proses pembelajaran saya itu dapat berjalan dengan baik. Iya, Jadi, eee, sebagian besar anak perempuan itu saat olahraga lompat jauh itu pada takut istilahnya, kurang pede dalam melakukan lompatan. Itu terutama iya. itu anak perempuan, itu kan, ada yang merasa takut, ada yang kayak seperti mungkin trauma juga. Jadi mungkin salah satunya karena nggak pernah melompat nggih, jadi tiba-tiba terus dikasih materi lompat jauh itu, anak perempuannya melompat itu ada yang merasa kakinya sakit lah, ada yang saat takut melakukan lompatan itu terasa seperti gimana gitu. Jadi anu ya, Pak, mungkin anak-anak perempuan yang Pak Like maksud itu di kelas itu mayoritas apa hanya ada beberapa anak? Dalam praktek itu dari 12 anak perempuan itu 80% lah, Bu. Jadi sekitar 10 anak itu kayak takut itu loh dalam melakukan lompatan. Padahal Iya. mungkin saya sudah, berusaha untuk apa itu, memberikan arahan. Jadi silakan lakukan dengan pelan-pelan, dengan step by step, langkah satu langkah melompat, 2 langkah melompat, tapi, dalam prakteknya itu kadang anak-anak masih merasa takut, Bu. Saya juga bingung ini, Nah, eee kira-kira itu hambatan apa yang menjadi kendala siswa-siswa panjenengan yang perempuan-perempuan itu kok takut itu rata-rata apa? Selain yang Anda ungkapkan tadi, Pak Like ceriosnya itu kalau trauma, mungkin ada lain apa yang apa ya, Pak? Apa kurang pemanasan atau bagaimana? Yang Kalau biasa panjenengan pemanasan itu hadapi? sebenarnya sudah saya lakukan, Bu. Jadi di awal, jadi pemanasan warming up itu langkah-langkahnya, gerakannya seperti apa sudah saya coba untuk menerapkan, tetapi, ternyata memang dari waktu dia SD itu anak-anak tersebut itu memang nggak pernah dapat materi lompat jauh, Bu. Jadi Ya, memang agak kaget juga mungkin. Jadi mungkin sesuatu yang baru bagi mereka, jadi akhirnya perasaan takut untuk melakukan lompat apalagi di bak pasir nggih, di tempat yang, eee, keras, di luar itu kan kadang kalau iya. ndak terbiasa mesti kakinya sakit dan sebagainya. Jadi beberapa awal-awalnya sih ndak apa-apa, tapi lama-kelamaan itu beberapa kali lompatan itu akhirnya anak merasa kok, "Pak nggak mau Pak, sakit kok Pak," seperti itu di kaki. Jadi mungkin gitu Pak Like. Kalau Pak Like SMP, dasarnya dari SD kemungkinan seperti itu ya. SD itu kan menurut pendapat saya, yang saya lihat itu untuk prakteknya untuk lompat jauh jarang Pak. Bak pasir Mmm, mungkin di tempat-tempat SD itu jarang adanya bak pasir, ada, sarana-sarana yang memenuhi. Mungkin seperti itu. iya, Jadi mungkin pengenalannya untuk di SMP mungkin agak apa ya Pak, lebih intensif lagi, agar mmm, anak-anak itu bisa lebih mengenal, nggak langsung praktek. Mungkin kalau, Pak Like ada praktek lompat jauh langsung diajak lompat pasti takut, Pak. Saya iya, pun mungkin kalau diajak lompat juga takut, membayangkannya itu ya, pasirnya keras, terus nanti kalau jatuh atau itu lututnya
kayak luka, kemungkinan seperti itu Pak Like. Nggih, Bu. Jadi mungkin, keadaan sekarang itu seperti itu. Kadang gimana ya, untuk dalam artian agar anak itu menunjukkan berani itu pernah sih, Bu, saya itu ingin mencoba sesuatu itu gini, gimana ya kalau latihannya itu tidak langsung di bak pasir ya, apa mungkin di apa itu, lompat di matras dulu apa gimana Nah itu Pak, yang luas. betul, betul sekali Pak Like. Jadi, Pak Like bisa mengatasi anak-anak yang bak pasir tadi trauma dengan pasir yang keras, betul sekali Pak. Ide Pak Like tadi bisa bisa coba dipakai Mmm, dengan menggunakan matras yang empuk gitu ya, seperti lompat tinggi, matras iya, Bu. lompat tinggi. Ya bisa dipakai Heeh, seperti itu dulu Pak, jadi nggak langsung sama pasir, betul mhm. sekali. Mungkin sarana prasarana pripun Pak untuk yang di tempat panjenengan? Kalau dari sarana prasarana itu matrasnya sih ada, Bu. Nah, cuma kemarin kan, itu kan untuk lompat tinggi, tapi pernah ada muncul ide seperti itu, saya pengen biar nggak takut apa tak suruh lompat dulu di matras, Matras? biar Ye, anak nggak takut. betul, Jadi melompat itu kan, jadi ada ketinggian nih, kadang kalau anak nggak biasa itu kan beda, karena kalau lari itu kan, mungkin dari permukaan tempat lari itu kan hanya pendek, nggak jauh. Tapi kalau lompat tinggi kan harus lompat jauh itu kan harus melompat setinggi dan sejauh mungkin. Kadang anak takutnya di betul. situ. Terus itu Pak Liko, kalau Nah, semisal untuk matras pripun, Pak? Kalau matras itu berarti, kalau matras lompat tinggi otomatis agak tebel nggih, kalau lompat jauh kira-kira pripun nggih, Pak, itu matrasnya? Bisa digunakan untuk, yang lompat tinggi atau bisa matras khusus mungkin, Pak, yang agak itu tipis? ada matras untuk senam, Bu. Jadi ada matras Oh, kayak seperti iya. itu. Nah, itu guling-guling depan itu ada Iya iya. 4 buah. Jadi mungkin itu bisa saya manfaatkan, Bu. Jadi biar anak-anak nanti ndak takutlah istilahnya seperti itu. Karena kalau di bak pasir langsung memang anak-anak terutama kalau ndak terbiasa itu kadang istilahnya kayak ada yang terjungkal ke depan karena ndak terbiasa nggih. Kadang Betul, ngejelungkup Pak. itu terus J, kejelungup bahasanya, betul. Anak-anak takut gitu. kejelungup ke depan kalau nggak terbiasa itu. Padahal Terus untuk sudah ada apa itu contoh dari teman-teman yang lain kalau ya, lompat seperti ini, jatuhnya jongkok agar ndak itu kan terjungkul juga ke ada depan itu itu Pak Liko, ada papan tumpuan toh ya? Sebelum iya kita ada lompat itu ada papan tumpuan, mungkin kalau, papan tumpuannya biasanya kita pakai papan, mungkin bisa dikasih garis dulu lah untuk, tataan lompat itu, untuk anak-anak biar nggak merasa ada papan tumpuan yang harus dihentakkan ketika sebelum lompat di pasir ngoten Pak. Pripun nggih. Pak kalau menurut itu? Kalau untuk papan tumpuannya kan sebenarnya tidak begitu masalah, Bu, tapi yang ditakutkan anak itu saat lepas dari papan tumpuan itu, Bu, Oh malah melayang itu di ya? udara, nah terus habis itu kadang anak-anak itu takut, akhirnya ndak jadi melompat gitu loh. Kadang kalau dipaksakan ada yang terjungkal ke depan lah, kadang-kadang ada yang tadi tumpuannya itu harusnya pakai kedua kaki, malah lutut yang dipakai tumpuan. Akhirnya anak-anak itu ya merasa trauma. Mungkin iya, Bu, ya dengan matas tadi anak-anak biar berlatih ya, mungkin sekali salah 2 kali, 3 kali kan tapi kan tidak terasa membuat trauma untuk anak gitu loh. Iya deh, iya, Bu, kelihatannya masuk itu, Bu. Mungkin ide saya tuh nanti cobalah di pertemuan Iya, berikutnya bisa diterapkan itu saya Pak. terapkan, Bu, heeh, iya, Bu. Iya, bisa menerapkan untuk anak-anak yang ketakutan dengan lompat jauh pasir tadi, Pak Liko bisa menerapkan dengan menggunakan papan matras yang biasa Iya, dipakai untuk senam lantai. Dan kira-kira kalau, untuk membantu ini, menyelesaikan kegalauan tentang anak-anak yang takut ini, kira-kira Bapak akan mengajak rekan sejawat siapa atau yang siswa yang lebih lebih lagi untuk yang paham, pripun Pak? Apa ada yang terlibat untuk kegiatan penguatan anak-anak yang takut lompat jauh ini? Atau eee, cukup Pak Ika? biasanya yang saya libatkan itu Bu, yang selama ini saya lakukan itu adalah teman sebayanya. Jadi tutor sebaya kalau Oh, perempuan ya sama anak perempuan yang sudah, ya, agak bagus bagus Pak itu. untuk apa Iya, itu, meningkatkan motivasi rasa kepercayaan dirinya, Bu. Jadi biar betul. jadi kalau J, berikan contoh yang laki-laki itu kan, "Iya Pak, itu kan laki-laki, wong saya perempuan ya beda Pak." Lah kebetulan ada anak perempuan yang walaupun tidak bagus, tapi minimal tekniknya itu sudah ada. Jadi dia sudah ndak betul ya, sudah baik lah. heeh, biar Kira-kira untuk, penerapan
yang tutor sebaya membantu temanin akan dilaksanakan kapan, Pak? Atau secepatnya Untuk atau bagaimana? Persebaya itu sudah dari kemarin, Bu, cuma karena kemarin Hasilnya itu kan pripun, Pak? Apa di sudah terlihat? masih di bak pasir, Bu, jadi masih Oh, trauma, masih di bak tapi yang pasir. untuk di matrasnya itu belum. Nah, kemarin saya sempat punya ide itu, wah gimana kalau pertemuan selanjutnya itu saya memakai ini, mungkin bisa ndak ya untuk, merubah dalam artian Mindset mereka motivasi nggih, anak iya. biar anak itu ndak takut, apalagi trauma terjatuh dan seperti itu di bak pasir. Karena di bak pasir kan memang juga sakit, Bu. Iya, keras kan, Pak. Itu berarti sudah kemarin sudah mulai dilakukan ya, Pak Like ya? Iya, sudah mulai Progresnya dilakukan. bagaimana, Pak? Dari kemarin itu yang saya coba, Bu, mungkin sampai saat itu progresnya sih sudah ada, cuma kelihatannya kurang maksimal, Bu. Jadi Tapi masih hanya pakai bak pasir beberapa kan, Pak, nggih? iya, selama di bak pasir Ah, itu sudah memakai tutor rekan sejawat, tapi juga sebagian besar masih takut, mungkin hanya ada satu 2 anak yang agak mulai berani, karena mungkin nggak pernah terjadi sesuatu, dalam artian nggak pernah terjungkal gimana jadinya kan berani. Tapi yang nah, udah pernah sampai terjungkal, bahkan sampai makan pasir ada, Bu, saya kasihan. ya itu Itu berarti itu, Pak. makan pasir gitu ya, akhirnya anak-anak Iya. trauma. Iya, Jadi itu kemungkinan karena anaknya ada yang lihat temannya terjungkal dan makan pasir, jadi agak takut Pak Like. Jadi nanti iya, bisa untuk ke depannya, Pak Like bisa tadi, idenya Pak Like bagus sekali untuk mencoba memakai matras agar anak-anak bisa lebih nyaman, mungkin nyamannya dulu, menumbuhkan keberanian. Kalau anak-anak nanti mungkin sudah enak di matras, nggak ketemu pasir lagi, nggak gesek-gesek pasir, nggak luka, nanti bisa sedikit-sedikit pakai pasir, Pak. Pasirnya mungkin kalau yang di sana pasirnya pasir gimana, Pak? Ada pasir puk juga loh, Pak, agak empuk itu loh, Pak. iya. Pripun, Pak? Ini pasirnya pasir hitam itu, Bu, kan memang agak Oh, kasar. Nah, jadi kadang kalau apa, eee, saat dipacul nggih atau ya digemburkan ya, itu heeh, digemburkan. Berarti diinjek lah, bukan pasir khusus ya, Pak Like nggih, untuk nggih, oh, mungkin itu juga, Bu, yang masalahnya, Bu, ya. Pasirnya mungkin terlalu keras dan kasar akhirnya anak-anak itu kalau ada kesalahan jatuh, luka, trauma mungkin ya bisa karena itu juga, Bu, mmm, kayaknya. saya dulu waktu sharing waktu saya SMP itu ada jenis pasir empuk itu loh, Pak Like. Kalau sebutannya di sini pasir puk itu loh. Iya, Bu, jadi pasirnya itu puk itu kan seperti agak, debu Lempung, gitu loh, ya heeh, betul agak seperti debu, itu, heeh. betul. Ini pasir Bengawan itu loh, Bu, itu kan Iya, nah iya iya akhirnya iya. kan agak kasar memang sih, Bu, iya. Lah adanya fasilitasnya itu sih, Bu. Ya mungkin biar ndak takut atau gimana ya tadi saya tak mencoba dulu dengan memakai matras, Betul kira-kira betul, dari dicoba itu situ bagus Pak Ika. heeh, Betul, kalau dicoba memang pakai matras. ternyata itu ada progres yang bagus, bisa meningkatkan motivasi anak, berarti memang pasarnya itu ya harus diganti, berarti suatu jalan, Bu. Karena memang pasarnya mungkin kasar bagi anak itu. Iya, dan untuk Kan tadi ya Pak Lika, bagus sekali untuk mengajak, tutor sebaya, rekan temannya yang lebih pandai dalam lompat jauh untuk ngajari mungkin yang perempuan sama perempuan, biar lebih nyaman, yang laki-laki dengan laki-laki dan mengganti matras itu mungkin ya Pak Lika nanti, untuk Iya, Bu, kedepannya. mungkin iya dengan mengganti matras itu, Bu. Karena mungkin saat ini dari 12 anak itu ya hanya 40% yang sudah berani, yang lainnya kan belum, Bu. Cuma masih ada 8 itu kan juga PR yang besar buat saya. Ini mungkin karena Bu Ika kan sama perempuan, jadi Iya, mungkin, bisa lebih itu ya, ya lebih mengerti lebih kendalanya mengerti perempuan kalau tentang diajak lompat perempuan. takut. Betul, Nggih, oke. nggih. Kira-kira seperti itu Pak Liga nanti bisa diterapkan untuk, yang perempuan-perempuan yang ketakutan dengan pasir tadi, Pak Liga bisa mulai mencoba seperti idenya Pak Liga, mengajak, rekan sebayanya mengajari atau mengganti bak pasir dengan matras dulu, matras senam, mungkin bisa Iya, dicoba Pak. Lain kali iya. nanti bisa kita ketemu kembali, bagaimana progresnya, apakah ada yang perkembangan anak-anak yang lebih berani untuk lompat, progresnya berapa persen, nanti bisa kita lihat sama-sama nggih, Pak, atau minggu depan nanti bisa kita ketemu kembali? Oke siap, Bu, nggih. Nanti, setelah pembelajaran minggu depan, nanti kita coba sharing lagi, Bu, nggih. Jadi, biar nanti kira-kira, eee, Iya, saran hasil atau data Pak ide Rika tadi tips yang berapa anak tadi bisa didata, apakah besok heeh, iya, minggu depannya bagaimana, ada apakah progres sudah lebih berani? peningkatan atau memang anaknya memang karena faktor lain, tapi kalau
dari tadi di matras itu berani, oh berarti memang mungkin karena tempat pendaratan bak pasirnya itu mungkin yang terlalu kasar, Bu, akhirnya anak itu kayak ya mungkin trauma lah seperti itu. Sama itu juga Iya biar dia bisa belajar teknik, karena ya nggak mungkin gitu langsung sekali itu bisa bagus itu kan nggak mungkin, mesti butuh iya, latihan. Mungkin butuh dengan latihan, semangat pengenalan itu, juga. seandainya ada satu kesalahan kan mungkin bisa diminimalisir agar anak itu tidak trauma. Oh nggih, Bu, makasih Bu Ika nggih. Ini Sami-sami, kelihatannya tetap semangat nggih Pak Like, kita ketemu Bu Ika, lagi untuk, minggu depan kita lihat progres dari muridnya panjenengan yang takut, apakah ada keberanian lagi untuk melompat nggih, dengan tadi tutor teman sebaya dan, memakai matras, matras, nggih. nggih Iya, nggih kita coba itu dulu nggih Pak. nggih nggih, Bu, Iya oke. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya. iya, sama-sama Pak Di Like. Indonesia Bu, ini Iya sudah selesai waktunya, oke. iya, Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima oke. kasih, Bu. Oke, selamat Sami-sami, terima kasih, tetap semangat Pak Like. Bu, sama-sama. Untuk hasil coaching untuk hari ini, refleksi dari coaching kita, coaching sudah berjalan dengan baik, yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki adalah lebih mendengarkan lagi dengan rasa, serta lebih menerapkan terperinci alur tirta. Kemudian, eee, apa yang Bapak Ibu lakukan tetap kondisi present, kehadiran penuh, kita sebelum masuk tadi ketemuan dengan coach kita atau coachee kita, kita bisa melakukan mindfulness, kehadiran sepenuhnya dan tetap fokus. Untuk memperbaikinya, kita lebih lagi sering melakukan keterampilan coaching dengan rekan sejawat, sehingga membangun relasi dan menemukan solusi dari apa yang kita ingin perbaiki. Untuk umpan balik dari coachee, pertanyaan coachee yang dirasakan saat saya di-coaching, saya masih perlu untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan agar lebih terarah dan jelas, sehingga bisa, menghasilkan hal-hal yang lebih baik ke depannya, tanpa merasa digurui, tanpa merasa kita dihakimi. Mekaten. Terima kasih.